Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan semua hal-hal yang baik yang ada dalam hidup kami Tuhan, semuanya adalah karya-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau terus berkarya di dalam hidup kami Tuhan, supaya kami semua bisa mencapai destiny yang sudah Engkau tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau yang mengurapi kami semua Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami untuk bisa menangkap apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Dan berikan anugerah-Mu kepada kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini ya Tuhan, Kau yang tutup bungkus, tidak ada yang dicuri oleh kuasa kegelapan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya, baik yang di tempat ini ataupun yang streaming. Saya mau sharing tentang menanggalkan semua beban dan dosa. Tolong ayatnya. Mungkin kita semua udah sering baca, sering mendengar ini ya. Ayat ini Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita udah sering baca, mungkin sering dengar ya. Saya mau ya bahas tentang ini. Ya kita sekarang punya banyak saksi pendahulu kita bagaimana ya mereka melihat kita semua dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan apa saudara? Perlombaan iman. Ya kita semua yang ada di tempat ini atau mungkin yang streaming semua anak-anak Tuhan, ya sekarang kita dalam suatu perlombaan iman yang ya diwajibkan. Kita akan berlomba terus sampai kita dipanggil pulang Tuhan atau mungkin kita akan dijemput Tuhan nanti yang kedua kali. Nah di sini dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Nah kita datang ke tempat ini, kita ibadah, kita dengerin firman, kita memuji Tuhan, nyembah Tuhan. Nah, kita kan dalam perlombaan. Kita mungkin di rumah baca Alkitab, kita berdoa. Kita mempersiapkan segala sesuatu untuk kekekalan, karena emang ini perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita melakukan hal-hal yang harus kita lakukan, yang mau supaya kita lakukan lah. Kurang lebih seperti itu, karena apa? Karena kita tahu kita sedang dalam perlombaan. Karena kita tahu bahwa ya manusia di dunia cuma sementara lah gitu. Ada perlombaan yang sudah Tuhan ya tetapkan buat kita, ada perlombaan iman yang kita semua harus kerjakan kan gitu kan. Ya. Nah tapi selain kita melakukan semuanya ini, ya kita di sini ternyata ada beban dan dosa yang merintangi kita di dalam perlombaan kita, menghalangi kita. Ya di sini dikatakan kita harus menanggalkan semua beban dan dosa itu. Karena semua ini, beban dan dosa ini merintangi kita, menghalangi kita untuk bisa lebih cepat dalam perlombaan. Menghalangi kita untuk bisa berlari lebih cepat bersama dengan Tuhan. Satu sisi kita melakukan hal-hal yang kita lakukan seperti sekarang, kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita baca Alkitab dan sebagainya. Tapi ada sisi yang lain, ternyata ada yang merintangi. Ya beban ini, dosa ini ternyata merintangi kita untuk bisa dekat sama Tuhan. Merintangi kita untuk bisa lebih cepat di dalam melakukan perlombaan. Nah kalau kita lihat sebagai apa ya, kalau kita lihat di dunia lah, misal perlombaan itu kan, misal olahraga. Olahraga kan atlet kan, kalau atlet kan otomatis dia juga akan mempersiapkan segala sesuatu, latihan-latihan yang akan membuat dia lebih baik kan. Ya, semua akan melakukan latihan-latihan untuk dia bisa menjadi lebih baik daripada yang lain. Misalnya olahraganya apapun juga itu, misal kalau olahraga yang tentang teknis, ada yang teknis tentang bulu tangkis dan sebagainya, dia akan latih pukulan-pukulannya, dia akan latih semua latihan-latihan yang harus dilakukan. Nah, kalau untuk atlet, beban ini benar-benar apa ya, sesuatu yang sangat penting. Dalam arti gini, kalau misal kayak
pemain bulu tangkis, dia harus latihan beban pakai besi untuk membuat dia lebih kuat di dalam tubuhnya dia. Misalnya pemain bulu tangkis kan pakai volley. Nah, dia harus melatih volley-nya ini dengan kuat, dengan besi supaya menjadi lebih kuat. Ditambahkan beban supaya membuat dia lebih kuat. Ya, atau orang yang angkat besi, dia pasti akan latihan besi terus. Nah, misal orang bulu tangkis juga akan latihan misalnya lompat tali. Ya, lompat tali untuk supaya apa? Ya, supaya dia menjadi lebih kuat. Bisa lebih lincah larinya dan sebagainya. Nah, tapi ya, latihan-latihan teknis ini ternyata juga harus diimbangi dengan beban. Beban ini adalah berat tubuh, saudara. Ini pengaruh sekali buat orang olahraga, apalagi kalau atlet. Jadi orang yang bebannya lebih berat itu otomatis akan lebih cepat capek, mungkin kekuatannya lebih besar. Kalau orang lebih gemuk, tenaganya lebih besar, tapi dia tidak akan bisa melakukan olahraga ataupun pertandingan-pertandingan untuk waktu yang lebih lama. Nah, saya kasih contoh, next. Ini orang naik sepeda, ya. Saya kan suka naik sepeda. Nah, kalau kekuatan manusia, ya naik sepeda itu dihitungnya dengan watt, ya. Gimana cara ngitungnya? Jadi ada alat, jadi saya taruh sepeda saya, misal saya taruh sepeda saya di satu alat, smart trainer namanya. Dia alat yang bisa mengukur kekuatan kaki saya berapa watt. Jadi waktu saya injak itu akan keluar wattnya terus. Kalau saya putar terus, kayak injak terus akan keluar terus. Nah, misal ini yang di atas, orang pertama beratnya 100 kg. Ya, 100 kg. Nah, dia 1 jam, misalnya dia mengeluarkan kekuatan 100 watt. Nah, kekuatan manusia ini dihitungnya dari watt per kilo. Jadi, kekuatan orang pertama ini 100 dibagi 100 adalah 1 watt per kilo. Ya, orang yang pertama. Nah, orang yang kedua beratnya cuma 50 kilo. 50 kilo. Nah, di sini kekuatan dia per jam 60 watt. Lebih kecil kan dibanding yang di atas kan. Nggak perlu tenaga besar, cukup 60 watt dibagi berat badan dia 50 kilo. Tapi dia bisa menghasilkan kekuatan 1,2 watt per kilo. Nangkep gak ya? Jadi berat ini mempengaruhi sekali kekuatan orang di dalam kecepatan di dalam bersepeda. Nah, kalau orang yang kedua ini pakai kekuatan cuma 50 watt, dia dengan tenaga setengahnya daripada orang yang lebih besar, tenaga yang lebih besar, kekuatannya cuma setengahnya, tapi kecepatannya akan sama, 1 watt per kilo. Nah, di olahraga juga seperti itu, beban ini pengaruh sekali. Ya, selain atlet ini melakukan latihan-latihan semua yang dia butuhkan untuk menjadi atlet, dia juga harus menjaga berat tubuhnya. Ya, karena apa? Berat tubuh ini akan menghalangi dia untuk dia bisa berlari lebih cepat atau naik sepeda lebih cepat. Jadi pengaruh sekali. Ya, berat beban ini, berat tubuhnya ini mempengaruhi dia sekali untuk dia tidak bisa tidak bisa lari lebih cepat atau naik sepeda lebih cepat. Nah, semua ini yang merintangi. Ya, dikatakan beban dan dosa yang merintangi. Kita di hal yang rohani juga ada beban dan dosa yang merintangi. Nah, saya ada satu cerita. Nanti saudara yang coba kira-kira ini tentang apa? Ada satu pemuda. Nah, dia punya janji untuk melakukan transaksi dengan satu perusahaan yang besar untuk besoknya. Nah, pada hari itu pemuda ini exciting sekali, dia senang sekali karena tahu dia akan deal suatu perjanjian yang besar dengan suatu perusahaan yang besar. Nah, akhirnya membuat malam itu dia susah tidur dan akhirnya karena banyak dipikirkan dan sebagainya akhirnya bisa tidur juga. Nah, tetapi waktu paginya dia bangunnya agak kesiangan, jadi dia harus buru-buru untuk mandi dan sebagainya, cepat-cepat mempersiapkan pakai baju dan sebagainya, dia pakai kendaraan untuk harus
sampai ke tempat di mana mereka akan berjanji untuk bertemu. Nah akhirnya pemuda ini karena diburu waktu, dia akhirnya ngebut saudara-saudara. Dia ngebut, dia benar-benar kenceng, dia siksak kendaraannya, dia siksak kanan kiri. Nah sampai orang-orang yang di depan itu pada marah-marah, pada teriak-teriak kepada dia, teriak-teriak, mengatakan sampai keluar kata-kata binatang dan sebagainya. Nah, tapi pemuda ini udah, ya karena dia terpepet oleh waktu, dia sudah tidak peduli. Nah sampai dia terus akhirnya ngebut sampai di satu belokan, dia ketemu dengan orang yang berpapasan dengan dia. Orang ini mengatakan, hey, babi. Nah pemuda ini ngerasa, wah ini saya dimarahin nih sama orang itu. Dia tambah takut, dia tambah merasa bersalah, dia tambah kebut saudara. Waktu dibelokan ternyata di sana ada babi, benar ada babi. Ternyata orang yang kasih tahu dia yang sudah lewat itu bukan memarahi, tapi memberitahu dia bahwa di sana ada babi. Ya tapi untung pemuda ini cekatan, ya kendaraannya tidak sampai menabrak babi itu. Ya ceritanya dia selamat ke tempat perjanjian itu dan akhirnya dia bisa punya deal di situ. Nah, kita bisa belajar apa saudara di sini? Apa yang saudara tangkap dari cerita ini? Kira-kira apa? Ini beban. Salah satu beban yang sebenarnya harus ditinggalkan. Nggak ada yang jawab? Oke, saya. Oke, langsung. Ya, pemuda ini, next. Mempunyai rasa bersalah saudara. Rasa bersalah. Kenapa? Karena waktu dia mengendarai kendaraan ini, dia siksak-siksak, banyak orang yang marah kepada dia. Dia di situ sudah punya rasa bersalah yang besar, betul tidak? Ya, sampai waktu orang memberitahu dia kalau di depan ada babi, dia berpikir orang yang memberitahu itu marah sama dia. Jadi dia tambah kebut. Karena ada rasa bersalah yang kuat yang sudah ada sebelumnya karena dia melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, nah ini salah satu beban yang harus kita tinggalkan juga, yang ditanggalkan. Mungkin kita bisa menemukan banyaklah beban apapun yang menghalangi kita untuk bisa lari dengan Tuhan. Nah di sini nomor satu adalah rasa bersalah. Rasa bersalah adalah perasaan khawatir atau tidak bahagia yang Anda miliki karena telah melakukan kesalahan seperti menyakiti orang lain. Ya, saya ulangi. Rasa bersalah adalah perasaan khawatir atau tidak bahagia yang Anda miliki karena telah melakukan kesalahan seperti menyakiti orang lain. Ya, pemuda ini tadi juga gitu. Dia siksak-siksak, banyak menyakiti orang, banyak orang marah sama dia. Dia bawa itu terus, rasa bersalah itu sampai akhirnya waktu orang memberitahu yang baik kepada dia, dia tidak bisa terima itu karena apa? Karena tahu dia salah dan dia pikir orang itu marah kepada dia. Nah di Alkitab juga ada contoh satu, ya next. Contoh adalah Yakub dan Esau. Jadi ini ceritanya semua waktu Yakub sudah membohongi Esau, ya membohongi ayahnya lewat ibunya, sampai akhirnya Yakub yang diberkati sebagai anak pertama. Nah kita baca ini setelahnya. Waktu itu Esau datang juga minta diberkati, ternyata berkat anak pertama yang diberikan kepada anak pertama itu sudah diberikan kepada Yakub terlebih dahulu. Ya, Ishak sudah memberikan dan sudah tidak ada berkat yang lain, kata Ishak. Nah, di sini dikatakan Esau menaruh dendam kepada Yakub karena yang berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Next. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau,
kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai ke Geraman. Oke. Ya, di sini next. Dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Ya, jadi sini ceritanya Esau marah karena Yakub sudah menipu dan Esau mengatakan akan membunuh Yakub. Ribka mendengar itu, akhirnya menyuruh Yakub untuk pergi ke Laban. Jadi waktu Yakub keluar dari rumah itu, dia punya rasa bersalah. Dia ketakutan kalau Esau akan membunuh. Ya, kita percepat ceritanya, kita tahu dia ke tempat Laban sampai akhirnya mendapatkan istri di situ berpuluh-puluh tahun. Ya, lebih dari 15 tahun dia mendapatkan istri dan anak-anaknya. Dan akhirnya ya Yakub membawa keluar semua istri dan anak-anaknya, kabur lah kalau lagi itu kabur. Nah, di sini akhirnya Yakub mau bertemu dengan Esau. Next. Nah, sebelum ini tuh Yakub pergi ke tanah Seir, daerah Edom, dan mengutus utusannya untuk bertemu dengan Esau. Nah, kemudian nextnya ini. Kemudian pulanglah para utusan itu setelah Yakub mengutus, utusan itu pulang pada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Jadi Esau ini dia iringi oleh 400 orang. Ya. Oke, next. Dan ketika Yakub mendengar bahwa Esau diiringi oleh 400 orang, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya. Jadi rasa bersalah yang Yakub sudah lakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu akhirnya timbul kembali. Saya juga waktu renungkan, mungkin waktu di antara 10 tahun itu mungkin bisa kepikir juga. Aduh, dia punya rasa bersalah kepada Esau. Nah, di sini waktu dia mau ketemu sama Esau lagi, akhirnya Yakub itu sangat takut dan sesak hatinya. Ya, sesak hatinya, dia takut sekali. Karena apa? Waktu terakhir dia meninggalkan Esau itu, Esau berkata akan membunuh dia. Jadi selama berpuluh-puluh tahun ini Yakub membawa rasa bersalah itu karena dia melakukan hal yang salah kepada Esau, dan dia bawa terus berpuluh-puluh tahun, saudara. Dan jadi waktu ketemu Esau lagi dia takut dan hatinya sampai sesak. Ya, sampai akhirnya nih, maka dibaginyalah orang-orangnya bersama-sama dengan dia, kambing domba, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Nah, nanti di akhirnya sih dia dibagi 3, ada budak anak-anaknya, terus ada Lea anak-anaknya, terus Yakub di belakang. Kenapa dibikin seperti itu? Karena berpikir kalau sampai Esau menyerang yang pertama dia bisa kabur, saudara. Jadi rasa bersalah yang kuat itu masih dibawa dia sampai sekarang gitu, sampai waktu dia mau ketemu. Karena dia melakukan kesalahan sama Esau dan ternyata rasa bersalah itu belum dibereskan dan membuat dia sangat ketakutan. Sampai akhirnya dia buat rencana seperti itu. Oke, next. Sampai akhirnya Yakub doa sama Tuhan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Pertama takut, kedua hatinya sesak, ketiga ya Yakub berpikir, jangan-jangan ia datang membunuh aku. Kenapa? Karena terakhir Esau mengatakan bahwa dia akan membunuh Yakub karena apa yang Yakub lakukan. Bukan cuma membunuh Yakub saja, tetapi juga Yakub berpikir bisa membunuh istri-istrinya
dan anak-anaknya, saudara. Jadi semua ini, rasa bersalah yang kuat ini yang belum dibereskan, ternyata yang menghantui Yakub selama itu, selama berpuluh-puluh tahun, saudara. Ya, bukankah engkau telah berfirman? Ya, dia ngomong sama Tuhan. Tuhan sudah pernah berfirman sama Yakub, buat janji, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Yakub tahu Tuhan sudah pernah berjanji, berfirman bahwa Yakub ini ya akan dijadikan, Tuhan mempunyai keturunan yang seperti pasir di laut, banyak sekali dan tidak dihitung. Nah, tapi karena dia punya rasa bersalah yang kuat sampai dia berpikir, jangan-jangan saya dibunuh oleh kakak saya, istri saya dan anak-anak saya juga dibunuh. Ya, rasa bersalah yang kuat ini benar-benar akhirnya menghalangi juga. Semua ini yang membuat dia takut sekali ketemu sama kakaknya. Oke, next. Tetapi Esau, ya dicepetin. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Tapi ternyata apa yang Yakub pikirkan karena dia bersalah kepada Esau, ternyata Yakub membawa rasa bersalah itu berpuluh-puluh tahun, tetapi ternyata Esau sudah melupakannya, saudara. Ya, di sini malah Esau kangen ya, mendapatkan didekap, dipeluk, dicium sama Esau. Esau kangen sekali dan sudah melupakan semuanya ini. Ya, oke, next. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Next. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Kalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Ya. Tapi ternyata Esau sudah melupakan semuanya itu. Kalau kita lihat setelah itu Yakub akhirnya apa ya? Melipirlah. Alasan lah nanti ini anaknya masih kecil-kecil, kita nggak bisa melakukan perjalanan bersama karena dia masih ada rasa ketakutan sama Esau, takut dibunuh, saudara. Nah, rasa bersalah ini apa ya? Adalah salah satu beban yang harus kita bereskan, saudara. Saya pernah sih merasakan seperti itu. Kalau ya, waktu saya punya salah sama orang, belum saya bereskan. Nah, rasa bersalah itu yang akan terus menghantui. Di hati kayak nggak enak sekali. Dan itu juga adalah salah satu pijakan buat iblis untuk bisa terus mengintimidasi kita. Kalau kita tidak bereskan itu, ya itu rasa bersalah itu yang akan membuat kita itu tidak bisa lari cepat dengan Tuhan. Karena apa? Karena waktu kita belum bereskan itu, kita seperti memberi izin kepada iblis untuk mengintimidasi kita. Nah, ini harus cepat diberesin. Ya, apa yang saya lakukan nggak enak, saudara. Waktu saya punya salah sama orang, saya ya mempersiapkan hati saya datang sama orang itu untuk minta maaf. Ya, nanti respon orang itu mau maafin atau tidak, tapi saya sudah melakukan bagian saya sudah minta ampun sama Tuhan, saya sudah bereskan hidup saya dengan orang itu. Kalau orang itu tidak mau memaafkan saya, tinggal urusan orang itu dengan Tuhan. Nah, ini adalah salah satu beban yang merintangi, saudara, untuk kita bisa lari cepat dengan Tuhan. Ya, kalau kita tidak membereskan ini akan terus menghantui seperti Yakub. Berpuluh-puluh tahun ternyata perasaan bersalah itu masih ada di dalam hidupnya dia. Ya, oke, next. Ini ada perumpamaan ya yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, kita bisa belajar juga. Lukas 18 ayat 9 sampai 14.
Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oke. Ya, ini perumpamaan. Tuhan Yesus kasih dua perumpamaan, satu pemungut cukai, satunya orang Farisi. Kita lihat dari sisi pemungut cukai dulu. Saudara, kalau pemungut cukai itu yang sesungguhnya waktu zaman itu adalah orang yang dibenci sama orang-orang Israel. Dia orang Israel juga, tapi dibenci orang Israel. Kenapa? Karena pemungut cukai ini dia bekerja di bawah pemerintahan orang Romawi. Dan dia mengambil cukai, mengambil uang dari bangsanya sendiri. Kalau mungkin sekarang sih kita menganggapnya, wah dia pengkhianat bangsa, dia antek-antek asing. Ya, kalau saya lihat di film di Chosen One, kalau pemungut cukai ketemu orang-orang masyarakat biasa itu sampai maaf ya, sampai kayak diludahin gitu. Maksudnya orang-orang masyarakat itu sudah benci sekali sama pemungut cukai. Nah, tapi di sini Tuhan katakan bahwa ternyata pemungut cukai ini adalah orang yang dibenarkan, saudara. Oke, next. Yang kedua, tentang dosa. Tadi kan dikatakan kita harus menanggalkan dosa. Dan saya lihat dari pemungut cukai ini orang yang peka terhadap dosa, saudara. Maksudnya gimana? Dia tahu bahwa dia bersalah, apa yang dia lakukan tidak benar. Ya mungkin orang-orang semua memandang rendah dia, mungkin juga menyumpahin dia sampai ya maaf meludahin dia dan sebagainya. Tapi dengan semua itu dia tahu dia juga berdosa di hadapan Tuhan, tapi dia mau masuk ke rumah Tuhan, datang kepada Tuhan. Itu tidak mudah, saudara. Orang kalau melakukan dosa untuk datang ke rumah Tuhan itu menurut saya tidak mudah. Sering gak dengar gini, kita kalau ajak teman yang belum dalam Tuhan, yuk gereja lah. Kadang ada yang jawabnya begini, aduh enggak lah, saya belum siap lah, belum siap, belum benar dan sebagainya. Ada ketakutan untuk datang ke rumah Tuhan, kenapa? Karena dia merasa dirinya berdosa. Untuk datang ke rumah Tuhan diajak tuh takut. Pernah gak ngalamin gitu? Saya pernah kan teman-teman kadang-kadang. Tapi kalau dipikirkan bagaimana kita bisa menjadi baik, bisa menjadi lebih benar dan sebagainya kalau tidak datang ke Tuhan. Kan cuma Tuhan yang bisa mengubahkan. Ya, tapi pemungut cukai ini dia peka terhadap dosa. Dia tahu apa yang dia lakukan salah. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia sujud di situ, dia nangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan dia dibenarkan di hadapan Tuhan. Padahal secara manusia apa yang dia lakukan semuanya, waktu dia menjadi pemungut cukai, semua orang tidak suka dengan dia, tapi dia benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia peka terhadap dosa. Dia tahu apa yang dia lakukan salah. Dia datang sama Tuhan, dia datang sama Tuhan. Dan dia berlutut sampai berlutut menangis. Dia peka terhadap dosa. Ya, yang kedua kita harus menanggalkan dosa, tapi kita harus peka apa dosa yang ada dalam hidup kita yang sebenarnya belum dibereskan, saudara. Nah, kita next ya. Jangan kita seperti ini nih. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti ke-13 dulu. Ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari,
selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi gini saudara, orang melakukan dosa sekali, dua kali, mungkin pertama-tama takut. Tapi sampai satu titik dia tidak akan pernah merasakan apa-apa. Jadi hatinya tegar karena dosa ini. Karena sudah biasa melakukan dosa dan dosa, sudah tidak terasa sebagai dosa dan kesalahan lagi. Ya, jangan sampai kita seperti ini saudara. Kita sering melakukan kesalahan, tuh mungkin Roh Kudus sudah tegur kita. Roh Kudus tegur kita. Kita biarkan saja terus sampai akhirnya hati ini menjadi keras dan tidak peka mendengar suara Roh Kudus lagi. Jangan sampai seperti ini. Ya, jangan sampai hati kita menjadi keras karena tipu daya dosa. Karena sudah sering melakukan dosa biasa, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Ini yang bahaya. Nah, ini oke, next. Ya, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hati kita kalau Roh Kudus tegur kita waktu kita melakukan kesalahan saudara. Nah, yang kedua, seperti ya pemungut cukai ini, yang Tuhan suka kita menanggalkan dosa. Kita peka sama dosa. Kita belajar peka sama dosa. Kalau kita diingatkan Roh Kudus ingatkan kita waktu kita melakukan dosa sama Tuhan, ya kita bertobat datang sama Tuhan. Seperti pemungut cukai ini, dia datang sama Tuhan. Ya, di dunia dilihat mungkin orang seperti membuli, meremehkan pemungut cukai. Tapi ternyata dengan hati yang peka terhadap dosa, dia datang sama Tuhan, bertobat. Tuhan melihatnya sebagai satu kebenaran. Ya, nah oke, yang ketiga. Nah, ini kan tentang orang yang merasa benar, orang Farisi. Tapi saya akan ambil yang tentang menghakiminya. Orang Farisi ini dia merasa dirinya benar, dia melakukan semua hal-hal yang baik, berpuasa dan sebagainya, dia tidak seperti penjahat, tapi dia terus akhirnya dia menghakimi pemungut cukai ini. Ya, hal menghakimi itu adalah menyatakan pendapat yang buruk tentang perilaku seseorang. Seringkali karena Anda merasa lebih baik dari mereka. Ini hal menghakimi ini paling susah kalau buat saya. Tidak mudah untuk lepas dari ini. Kadang-kadang mungkin kita tidak mengeluarkan kata-kata untuk menghakimi orang lain, tapi kadang-kadang di pikiran kita atau di hati kita bisa timbul saudara. Ya, sedikit atau apa kadang-kadang bisa timbul. Kalau saya ngalamin seperti itu, saya nggak tahu dengan saudara. Tapi ya Tuhan katakan juga ini adalah beban dan dosa sebenarnya yang menghalangi kita untuk bisa lebih dekat sama Tuhan. Nah, seperti orang Farisi ini, dia merasa dirinya lebih benar dan sebagainya. Dia menghakimi, melihat pemungut cukai yang melakukan dosa dan sebagainya tidak disukai orang, dia merasa lebih benar. Tetapi walaupun orang Farisi ini melakukan semua hal yang baik, dengan satu dia merasa dirinya benar, dia menghakimi pemungut cukai ini ternyata tidak dibenarkan saudara. Jangan sampai kita seperti itu. Kita ngerasa diri kita benar, kita ngelihat orang lain terpuruk lah, misal melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita menghakimi dia, ternyata yang dilihat Tuhan, yang dibenarkan Tuhan orang yang seperti itu. Waktu hatinya datang sama Tuhan. Kita mana tahu, waktu orang itu mungkin kita ngelihat ada orang yang terpuruk, melakukan kesalahan dan dosa. Tapi waktu dia datang ke Tuhan di kamar sendiri, dia bertobat datang sama Tuhan, kita nggak tahu saudara. Waktu kita berpikir kita lebih baik dari dia, tapi ternyata yang diterima Tuhan, yang dibenarkan oleh Tuhan adalah orang yang seperti itu. Ya, ini tidak mudah sama sekali tentang menghakimi. Kadang-kadang kalau kita disakiti orang, kita merasa lebih benar dari orang, bisa keluar saudara. Ya, bisa keluar, kita ngerasa, kita lebih baik dari dia kok, kita bisa, harusnya dia tidak seperti ini. Nah, tapi saya belajar, waktu mendapat hal seperti ini,
Saya belajar ya untuk tidak menghakimi. Ya kadang-kadang bisa keluar kalau saya merasa tersakiti, kayak bisa balik seperti menghakimi dia. Tapi saya belajar untuk kalau orang ada melakukan kesalahan, kita bisa belajar dari kesalahan orang itu. Kita bukan menghakimi, tetapi kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan orang itu supaya kita tidak melakukan kesalahan seperti yang dia lakukan. Ya, kita bisa belajar dari orang yang berhasil seperti apa, kita ikutin jalannya, tapi kita juga bisa belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain. Orang itu, oh dia melakukan kesalahan seperti ini, saya jangan seperti itu. Ya, jadi ya ini yang saya temukan 3 hal. Mungkin saudara bisa menemukan sendiri dalam hidup saudara, beban dan dosa apa yang merintangi hidup saudara untuk bisa benar-benar lari dalam perlombaan secara rohani yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Ya, ini 3 hal. Rasa bersalah tadi, tentang hal menghakimi, dan juga tentang dosa. Kita bisa menemukan sendiri apa yang menjadi kelemahan kita, ya beban apa, dosa apa yang membuat kita tidak bisa lari sama Tuhan. Oke, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu Tuhan, ajarkan kami, berikan kami kerendahan hati Tuhan untuk kami bisa terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Roh Kudus yang ajarkan kepada kami, Engkau Roh Kudus yang menegur hidup kami terus Tuhan, supaya kami terus bisa dibersihkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu, kami mengucapkan syukur untuk setiap didikan-didikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang mau membuat kami menjadi lebih baik dan lebih baik ya Tuhan. Terima kasih, kami mau berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Nania Tuhan yang akan pelayanan besok Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah ada pengurapan-Mu, ada kuasa dan wibawa ilahi turun dalam hidupnya Tuhan. Supaya ketika besok menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu, ada kuasa-Mu yang menyertainya Tuhan. Setiap firman yang disampaikan, biarlah supaya bisa menjadi berkat setiap jemaat-jemaat-Mu, setiap orang-orang yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga biarlah Tuhan Kau yang menutup setiap lubang-lubang apapun Tuhan yang ada di dalam hidup kami, lubang-lubang apapun yang ada di dalam keluarga kami Tuhan. Kau Tuhan Roh Kudus yang ingatkan dan ingatkan terus ya Tuhan, untuk kami bisa terus menutup setiap lubang-lubang ini, supaya kami semakin hari semakin menjadi lebih baik dan lebih baik di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota kami, Cirebon ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang melawat kota ini ya Tuhan. Biarlah supaya ada kebangkitan, kebangunan rohani atas kota kami. Setiap orang-orang mereka akan bertemu dengan Kau Tuhan Yesus Kristus. Kau yang memberkati pemerintahan yang ada di kota kami ya Tuhan, untuk pilkada nanti juga. Biarlah Tuhan supaya benar-benar pemimpin yang terbaik saja yang akan terpilih untuk bisa memimpin kota kami ini Tuhan. Terima kasih, kami mau berdoa juga untuk bangsa kami. Biarlah bangsa kami juga kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Dan biarlah supaya pergantian presiden yang baru nanti Tuhan, Kau yang memberkati semuanya, supaya presiden dan wakil presiden yang baru dengan jajaran-jajaran yang akan dipilih nanti Tuhan, biarlah supaya semua yang terbaik yang bisa benar-benar membangun bangsa kami ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah anugerah-Mu yang Kau curahkan atas bangsa kami, kasih-Mu yang Kau curahkan atas bangsa kami, damai sejahtera-Mu yang Kau curahkan atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terus Tuhan untuk Taman juga, terima kasih untuk mujizat demi mujizat yang Kau nyatakan Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini ya Tuhan. Dan biarlah supaya setiap orang-orang yang datang ke Taman, mereka akan menemui Engkau Tuhan. Mereka akan bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Mereka akan mengalami hal-hal yang ajaib bersama dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan apapun yang Kau sudah kerjakan di Taman Tuhan, kalau boleh kami minta juga Tuhan Kau yang kerjakan juga di tempat ini, di sekolah, di radio, semuanya. Biarlah supaya juga ada mujizat-mujizat-Mu yang Engkau nyatakan Tuhan. Biarlah supaya setiap orang mereka akan mengalami perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Engkau.
Mereka akan mengalami Tuhan Yesus di dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah supaya benar-benar ada pemulihan di dalam segala sesuatunya. Pemulihan di dalam kesehatan, pemulihan di dalam keuangan, pemulihan di dalam keluarga juga, biarlah supaya semuanya terjadi Tuhan. Kau yang memberkati juga untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan, berikan unity terus, berikan kekompakan Tuhan. Biarlah supaya satukan hati, satukan pikiran, satukan setiap roh ya Tuhan mereka. Biarlah supaya semuanya bisa melayani dengan segenap hati mereka, dengan segenap hidup mereka Tuhan. Melakukan yang terbaik untuk Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk minggu ini, untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kalau Kau sendiri yang memberikan kekuatan kepada kami, Kau berikan kesehatan kepada kami semua Tuhan. Lepaskan kami dari kelemahan-kelemahan tubuh. Lepaskan kami Tuhan dari setiap sakit penyakit apapun juga Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau melakukan pengurapan, ya silakan berdiri semua saudara. Biarlah Tuhan, Kau yang mengurapi minyak ini ya Tuhan yang udah ada di tangan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang sucikan dan kuduskan pikiran kami, perlindungan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan ada dalam hidup kami. Engkau yang sucikan dan kuduskan mata kami juga Tuhan untuk bisa hanya melihat hal-hal yang Engkau sukai saja Tuhan. Engkau yang mengurapi juga telinga kami, biarlah supaya telinga kami hanya mendengarkan Tuhan suara-Mu, hanya mendengarkan hal-hal yang positif saja ya Tuhan. Lepaskan kami ya Tuhan dari mendengar hal-hal yang tidak baik apapun juga Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga yang mengurapi mulut dan lidah bibir kami. Dan biarlah supaya setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami ini Tuhan adalah terus perkataan-perkataan yang membangun orang lain. Perkataan-perkataan yang terus mengeluarkan firman Allah. Sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan beroleh kasih karunia yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami mau patahkan juga Tuhan setiap tegar tengkukan kami, kebebalan kami Tuhan, ketidakpercayaan kami ya Tuhan, kebimbangan kami apapun juga ya Tuhan, Engkau yang patahkan semuanya Tuhan. Dan biarlah supaya semuanya benar-benar Tuhan dilepaskan dari dalam hidup kami. Tuhan Kau juga yang mengurapi hati kami, lepaskan kami dari kepahitan Tuhan, lepaskan dari kemarahan-kemarahan apapun juga Tuhan, lepaskan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan dan terus kuduskan hidup kami, penuhi dengan damai sejahtera-Mu, penuhi dengan sukacita-Mu Tuhan, penuhi dengan hati yang mengasihi Engkau Tuhan, penuhi dengan pujian dan penyembahan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga yang mengurapi tangan kami. Biarlah supaya apapun yang kami lakukan pada hari ini, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya dibuat Engkau berhasil Tuhan. Karena ada penyertaan-Mu, ada pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau juga yang mengurapi kaki kami juga Tuhan. Engkau yang mengurapi kaki kami, Engkau yang pimpin hidup kami pada hari ini kemanapun kami melangkah Tuhan, semuanya seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.